Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizky Al-Hafiz Channel. Kali ini saya akan membagikan biografi seseorang yang telah membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Dia bernama Firuz Nahafan atau yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai Abu Lu'lu' al-Majusi. Ia adalah seorang prajurit Sasaniyah yang bertugas di bawah komandan Rostam Farrokhzad, tetapi berhasil ditangkap dalam pertempuran Qadisiyah pada tahun 636 Masehi, ketika Sasaniyah dikalahkan oleh tentara Muslim pimpinan Khalifah Umar bin Khattab di tepi barat Sungai Efrat. Setelah ia dibawa ke Madinah, ia berhasil membunuh sang khalifah pada tahun ke-23 Hijriah 644 sampai 645 Masehi. Setelah kejatuhan Kekaisaran Sasaniyah, ia ditawan lalu dijadikan budak yang bekerja untuk Al-Mughirah bin Syu'bah, salah seorang sahabat Rasulullah yang memimpin Basrah. Bakat seninya membuat sang majikan menyurati Khalifah Umar yang akhirnya memperbolehkan Abu Lu'lu' tinggal di Madinah. Pada suatu hari pada tahun ke-23 Hijriah, Abu Lu'lu' bersembunyi di pagi buta di dekat tempat Umar bin Khattab akan mengimami salat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Saat Umar mulai bertakbir, Abu Lu'lu' tiba-tiba muncul dan menikam pusar sang Khalifah Amirul Mukminin sebanyak 3 kali dengan sebuah belati bermata 2. Umar mengucapkan kalimat Allahu Akbar dan mencoba untuk meneruskan sholatnya. Beberapa di antaranya mencoba mengejar Abu Lu'lu'ah dan ada juga yang kabur karena ketakutan. Setelah menikam Umar, ia mencoba menikam orang-orang yang mencoba menangkapnya. Beberapa sumber sejarah melaporkan bahwa Abu Lu'lu'ah ditawan dan dieksekusi karena membunuh Umar, sementara sumber lain mengklaim bahwa dia bunuh diri. Setelah kematian Abu Lu'lu'ah, putrinya dibunuh oleh Ubaidillah bin Umar, salah satu putra Umar. Bertindak atas klaim satu orang, yaitu Abdurrahman bin Auf atau Abdurrahman bin Abi Bakar, bahwa mereka telah terlihat bersekongkol dengan Abu Lu'lu'ah saat dia memegang belati bermata 2. Ubaidillah juga membunuh Hurmuzan, penasihat militer Persia, dan Jufainah, seorang pria Kristen dari Al-Hira yang telah dibawa ke Madinah untuk melayani sebagai guru privat untuk sebuah keluarga di Madinah. Setelah Ubaidillah ditahan karena pembunuhan ini, dia mengancam akan membunuh semua tawanan asing yang tinggal di Madinah, serta beberapa orang lainnya. Meskipun Ubaidillah mungkin telah didorong oleh saudara perempuannya Hafsah binti Umar untuk membalas kematian ayah mereka, pembunuhannya terhadap Hurmuzan dan Jufainah kemungkinan merupakan hasil dari gangguan mental daripada konspirasi yang sebenarnya. Itu dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kejahatan daripada sebagai tindakan pembalasan yang sah. Sejarah telah menunjukkan bahwa seperti pembunuhan Abu Lu'lu'ah terhadap Umar atas sesuatu yang sepele seperti beban pajak, pembunuhan pembalasan Ubaidillah terhadap non-Arab yang tampaknya acak menjadi saksi ketegangan kuat yang ada antara orang Arab dan non-Arab pada awal kekhalifahan Islam. Menurut sejarawan abad ke-9 yang mencatat peristiwa-peristiwa ini, antara lain, Al-Baladuri dan At-Tabari, menganggapnya sebagai peletakan benih pertama dari kedekatan khusus antara Persia dan keluarga Nabi Hashimiyah, termasuk Ali, yang nantinya akan tercermin dalam peran penting yang dimainkan oleh Khurasani Mu'allaf dalam menggulingkan Bani Umayyah dan mendirikan pemerintahan Hashimiyah Bani Abbasiyah selama Revolusi Abbasiyah 750 Masehi. Konon, Abu Lu'lu'ah dimakamkan di Kasan, di wilayah Iran.
Makamnya dibangun pada abad ke-11 dengan arsitektur Persia Khawarizmi. Makamnya dibangun dengan kubah berbentuk kerucut. Tanggal pembangunannya tidak diketahui sementara batu nisannya baru diletakkan pada abad ke-14. Selama abad ke-16 konversi Iran ke Islam Syiah di bawah pemerintahan Safawi, sebuah festival mulai diadakan untuk menghormati Abu Lu'lu'ah dan pembunuhan Umar. Dinamakan Omar Kosan, pembunuhan Umar, pada awalnya diadakan di sekitar tempat suci Abu Lu'lu'ah di Kasan, pada hari peringatan kematian Umar 26 Zulhijjah. Kemudian perayaan itu menyebar ke tempat lain di Iran, dan kadang-kadang diadakan pada tanggal 9 Rabiul Awal daripada pada tanggal 26 Zulhijjah. Festival tersebut merayakan Abu Lu'lu'ah, yang dijuluki Baba Suja al-Din, secara harfiah Bapak Pemberani. Sebagai pahlawan nasional yang telah membela agama dengan membunuh khalifah yang menindas. Umar tidak hanya dipandang sebagai penganiaya non-Arab, ia juga dianggap mengancam dan melukai putri Muhammad dan istri Ali, Fatimah. Karena itu, Umar dianggap oleh kaum Syiah sebagai simbol penindasan sekte mereka. Festival merayakan pembunuhan Umar juga merupakan bagian dari tradisi yang lebih luas dari ritual mengutuk 3 khalifah pertama, yang dihormati oleh Sunni tetapi dianggap oleh Syiah sebagai perampas posisi sah Ali sebagai khalifah. Hal ini melibatkan pemukulan dan pembakaran patung Umar, disertai dengan kutukan dan pembacaan puisi yang menjelekkan. Memperbaiki hubungan politik antara Qatar Iran, tahun 1789 sampai tahun 1925, dan Utsmaniyah Sunni, serta munculnya pan-Islamisme, ideologi yang menganjurkan persatuan semua sekte Islam, di akhir abad ke-19, menyebabkan penurunan bertahap festival tersebut. Setelah revolusi Islam pada tahun 1979, ritual tersebut secara resmi dilarang di Republik Islam Iran. Meskipun demikian, festival ini tetap dirayakan, meskipun seringkali secara sembunyi-sembunyi dan di dalam ruangan, dan sekarang diadakan dari tanggal 9 hingga 27 Rabiul Awal. Sebagian kaum Syiah memberi gelar kepada Abu Lu'lu' Baba Sujauddin yang berarti Bapak Pemberani. Hari pembunuhan Umar itu diperingati pada 9 Rabiul Awal sebagai hari pembunuhan Umar yang dahulu beberapa kali dirayakan di desa-desa terpencil di pelosok Iran, sebelum akhirnya dilarang oleh pemerintah Iran yang baru naik setelah revolusi Iran tahun 1979. Hal ini dilakukan karena beberapa kali menuai kritik dari berbagai negara Islam di seluruh dunia. Seperti diuraikan oleh para pakar sejarah Islam lainnya, bahwa Abu Lu'lu'ah menikam Umar ketika mengimami salat subuh. Umar bin Khattab ditikam oleh seorang laki-laki dari belakang hingga beliau tidak bisa meneruskan salatnya. Lalu Abdurrahman bin Auf menggantikannya menjadi imam. Abdurrahman bin Auf meneruskan salat tersebut dengan lebih cepat. Sementara Umar bin Khattab telah berdarah-darah. Ketika salat selesai, Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas siapa yang telah menikamnya. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, budak Mughirah lah yang telah menikammu. Semoga Allah membinasakannya," kata Umar bin Khattab, "aku telah memerintahkan kebaikan pada dirinya." Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku dirinya Islam. Umar kemudian dibawa ke rumah.
Sementara banyak orang yang tidak mengetahui kejadian persis saat itu menganggap Umar bin Khattab hanya mengalami luka kecil. Sementara itu, Abu Lu'lu'ah telah meninggalkan masjid. Setelah menikam Umar, penganut Majusi yang tadinya berpura-pura salat itu, segera mundur. Demi bisa segera pergi dari masjid, ia menikam 13 orang yang dilaluinya, 7 di antaranya kemudian meninggal. Tak lama setelah itu, Umar bin Khattab pun syahid. Sesuai dengan doanya yang memohon kepada Allah untuk mati syahid di kota Nabi. Ketika kaum muslimin berhasil mengepungnya, Abu Lu'lu'ah yang merasa tak mungkin bisa meloloskan diri kemudian bunuh diri. Meskipun ia mati di Madinah, orang-orang Syiah membuatkan makam di Kasyan dan memuliakannya. Jadi sebenarnya, makam di Kasyan itu hanyalah makam ilusi atau simbol untuk memuliakannya sebagai seorang pahlawan yang berjasa telah membunuh Umar bin Khattab yang memang sangat dibenci Syiah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.